saya Anissa dalam program kebanggaan kita, Optimis, obrolan pemilu tiap Kamis. Optimis episode yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana alur permohonan sengketa pemilu. Dan pada pagi hari ini kita akan berbincang kembali masih terkait dengan sengketa pemilu dengan tema yaitu perbedaan antara sengketa pilkada dengan sengketa pemilu. Dan di sini saya sudah ditemani oleh Bapak Sugiyatno. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti bersama beliau kita akan memperdalam tentang apa sih perbedaan antara sengketa pilkada dengan sengketa pemilu. Baik, Pak Sugi. Perbedaan antara sengketa pilkada dengan sengketa pemilu. Nah, dimulai dari yang mendasar dulu nih, Pak. Dasar hukumnya. Apakah dasar hukum sengketa pilkada dengan pemilu itu berbeda? Kalau dasar hukum tetap jelas berbeda, karena kita memakai undang-undang yang berbeda. Kalau di pilkada sendiri itu kita memakai undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Dan kalau untuk sengketa pemilihan umum kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di sini kalau kita berbicara masalah dasar hukumnya jelas berbeda. Kemudian ini, Pak, terkait dengan mekanisme, bagaimana mekanisme dari penyelesaian sengketa antara penyelesaian sengketa pilkada dengan penyelesaian sengketa pemilu? Kalau lihat dari mekanismenya, kalau pilkada itu bicaranya musyawarah. Tapi di sini ada dua tahapan. Kalau di pilkada itu ada musyawarah yang tertutup dan musyawarah yang terbuka. Kalau di pemilihan umum juga ada dua mekanisme. Di sini ada mediasi dan adjudikasi. Kalau di dalam pilkada, di dalam rapat umum, rapat tertutup itu, Bawaslu menghadirkan atau mengundang si pemohon untuk melakukan rapat dengan kalau kita melihat dari undang-undangnya sendiri, terutama di Perbawaslunya. Kalau tadi saya tambahin, kalau untuk dasar hukumnya di dalam undang-undang ada kita menggunakan Perbawaslu, itu Perbawaslu nomor 2 tahun 2020 ya. Dan kalau di pemilihan umum kita menggunakan Perbawaslu nomor 5 tahun 2019 ya. Di dalam tahapan musyawarah tertutup itu di pemilihan kepala daerah, pertama Bawaslu provinsi maupun kabupaten kota itu mempertemukan pemohon dan termohon dalam musyawarah tertutup tadi kan. Tahapan-tahapan dalam musyawarah tertutup ini ada bahwa pemohon diberi kesempatan untuk menyampaikan permohonan dan kronologi permasalahannya. Dan terus yang kedua, di situ setelah si pemohon menyampaikan kronologi permasalahannya, di situ dirundingkan. Tahap keduanya adalah perundingan dalam mekanisme tertutup ini. Terus ketika mencapai suatu kesepakatan, disusunlah suatu rancangan atau rancangan suatu kesepakatan antara pemohon dan termohon. Yang terakhir baru Bawaslu. Yang sebelum yang terakhir itu ada penandatanganan berita acara dulu musyawarah antara pemohon dan termohon. Terus yang terakhir Bawaslu menuangkan dalam bentuk acara musyawarah dalam bentuk putusan. Terus yang mekanisme yang kedua adalah pilkada, itu adalah mekanisme yang
musyawarah terbuka. Dalam musyawarah yang terbuka ini, tata caranya pemohon itu menyampaikan permohonan si pemohon, dan yang kedua, termohon diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban dari permohonan si pemohon. Terus setelah adanya jawaban, adanya permohonan, ada jawaban, baru pemeriksaan alat bukti yang tahap ketiganya, dan yang keempat penyampaian kesimpulan pihak pemohon dan termohon atau pihak terkait. Kalau di sini ada pihak terkait ya. Terus yang terakhir baru pembacaan putusan dari hasil musyawarah terkait. Nah, kalau di ada tahap mediasi. Di sini ada perbedaan bahasa mungkin ya. Kalau di pilkada kan mempertemukan. Tapi kalau di pemilu itu memanggil pemohon dan termohon di pemilihan umum kasus penyelesaian sengketanya. Terus tahapan-tahapan yang dilalui di dalam penyelesaian sengketa di tahapan pemilu dalam mediasi yaitu dibuka rapat mediasi ini dibuka oleh mediator, pimpinan mediasi atau mediator. Penyampaian terus dilanjutkan dengan penyampaian kronologi masalah dari para pihak. Kalau di pilkada tadi dalam musyawarah tertutup kan yang menyampaikan cuma pihak pemohon saja. Di sini dua-duanya menyampaikan kronologi masalah. Terus dilakukan dengan perundingan, terus penyusunan kesepakatan para pihak di sini ya, terus penandatanganan kesepakatan kalau di mediasi ya. Terus kalau di adjudikasi sebenarnya mungkin hampir sama dengan musyawarah terbuka, di sini tahapan-tahapan yang ada yang diatur oleh Bawaslu. Adjudikasi juga di ada penyampaian pokok permohonan sama dengan di musyawarah terbuka di pilkada, itu juga penyampaian pemohon sama sebenarnya, bahasanya ini agak berbeda. Terus jawaban termohon sama di musyawarah terbuka juga ada jawaban termohon juga lah. Tanggapan pihak terkait kalau ada sama di pilkada juga ada pemeriksaan alat bukti atau pembuktian, juga ada kesimpulan para pihak, tahapannya sama. Kalau di musyawarah terbuka maupun di adjudikasi di dalam pemilihan, sebenarnya sama, tahapannya sama, cuma bahasanya saja. Ya. Kemudian terkait dengan jangka waktu, Pak, apakah jangka waktu penyelesaian sengketa di pemilu dan pilkada itu juga jangka waktunya sama? Kalau penyelesaian sama di Bawaslu sendiri sama, baik pemilihan umum maupun di pemilihan kepala daerah sama 12 hari. Ya. Cuman bedanya kalau di pemilihan umum kita memakai hari kerja, tapi kalau di pemilihan kepala daerah kita memakai hari kalender gaji turut-turut ya, harus selesai minggu pun harus jalan. Tanggal merah juga tetap jalan. Karena yang dipakai adalah hari kalender. Tapi kalau di pemilihan umum itu kan yang digunakan ukurannya adalah hari kerja. Senin sampai Jumat berarti. Iya. Kemudian terkait dengan pelaksana, Pak. Kalau tadi pilkada itu ada musyawarah secara tertutup dan terbuka dan pemilu itu ada mediasi dan adjudikasi, apakah pelaksana dalam musyawarah tertutup terbuka kemudian mediasi dan adjudikasi itu juga sama pelaksananya? Ya kalau pelaksananya sama, saya kira sama. Karena di sini kan juga
Ya sama-sama Bawaslu kan yang melaksanakan atau memediasi atau sebagai pihak tengah dalam permasalahan sengketa antar pemohon dan termohon di sini Bawaslu tetap dipimpin oleh seorang majelis ya, dengan anggota. Di situ ada anggota majelis dan ada 4 orang dari staf Bawaslu sebagai sekretaris, moderator, salah dan sebagainya. Sama. Kemudian ini Pak, putusan yang sudah dikeluarkan oleh Bawaslu, apakah dalam putusan sengketa itu sudah bersifat final atau sudah bersifat mengikat? Kemudian apakah dari putusan tersebut si pemohon itu bisa mengajukan atau termohon bisa mengajukan banding? Kalau di dalam terkait bahasa undang-undang juga bahwa di dalam pemilihan kepala daerah di situ disebutkan bahwa putusan Bawaslu itu bersifat mengikat, tidak final, tapi mengikat di dalam undang-undang 10 ya. Dan bisa diajukan banding melalui pengadilan tinggi tata usaha negara. Harus dibedakan pengadilan tinggi tata usaha negara dengan pengadilan tata usaha negara. Nah, setelah di sini malah kalau di pemilihan kepala daerah itu bisa sampai ke kasasi MA. Setelah di PT Tun tidak mendapatkan kepuasan dari para pihak, bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, kalau di pemilu sendiri itu putusan Bawaslu itu bersifat final dan mengikat, kecuali untuk tiga jenis sengketa ya. Satu itu penetapan verifikasi partai politik ya. Terus yang kedua itu untuk penetapan DJT daftar tetap, dan ketiga itu untuk penetapan pasangan calon. Nah, ini bisa dibanding. Tapi untuk perkara yang lainnya di dalam pemilu tidak bisa. Nah, ini bandingnya ke pengadilan tata usaha negara, bukan PT tapi pengadilan tata usaha negara. Berbeda ketika kita berbicara tadi pemilihan kepala daerah, itu setelah para pihak merasa tidak puas atas putusan Bawaslu bisa mengajukan banding ke pengadilan tinggi tata usaha negara. Tadi kalau di pemilu itu ke pengadilan tata usaha negara. Seperti itu. Itu bisa sampai kasasi atau cuma di sampai di PT. Di pengadilan tingkat pertama tadi, PT itu pengadilan tata usaha negara. Itu sudah final dan iya. Kemudian ada batas waktu nggak Pak? Batas waktu pengajuan putusan tersebut ke tadi pilkada dan pemilu, pengajuan ulang ke PT Tun dan PT UM. Berbeda nggak? Berbeda. Kalau di pemilihan kepala daerah itu 3 hari sejak dibacakan ya. Putusan sejak dibacakan 3 hari para pihak bisa mengajukan banding ke PT. Tapi kalau di pemilihan umum itu 5 hari. 5 hari ya, 5 hari setelah putusan dibacakan. Lebih lama berarti ya Pak? Iya, lebih lama 2 hari. Ya. Terima kasih Pak Sugi atas penjelasannya. Semoga sahabat Bawaslu sekalian, apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Sugi tadi bisa bermanfaat dan bisa dimengerti oleh sahabat Bawaslu sekalian. Terima kasih ya Pak Sugi. Sama-sama. Ya, sahabat Bawaslu, demikianlah optimis dalam tema pagi hari ini. Untuk sahabat Bawaslu yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan saja untuk berkomentar di
kolom komentar yang ada di channel kita di YouTube Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Selain itu, silakan kepada sahabat Bawaslu juga untuk mensubscribe dan like sosial media kita, memfollow IG Bawaslu, ada Twitter dan Facebook. Sekian episode optimis pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.